Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wa fadwa'id nadatulatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin dimanapun berada, marilah kita syukuri kesehatan tiang pelungguh sami. Kita masih bertemu dengan bulan Rajab. Jadi kita sebagai panjat sida Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus mensyukuri itu semua. Ya, harus kita mensyukuri itu semua karena tiang pelungguh sami masih dipertemukan dengan bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajab ya disebutkan oleh ulama di dalam kitab I'anat Talibin bahwa Rajab itu disebutkan dalam I'anat Talibin at-tarjib. Makna at-tarjib niki adalah bermakna atau artinya adalah mulia atau agung. Itu disebutkan dalam kitab I'anat Talibin ya, at-tarjib. At-tarjib niki artinya lah agung atau mulia. Nah, jadi di bulan Rajab niki adalah bulan yang mulia dan agung. Maka mari kita gunakan bulan Rajab ini adalah kita mengerjakan amalan-amalan di bulan Rajab. Nah, kenapa? Ya, karena bulan Rajab adalah bulan yang sangat dimuliakan. Begitu juga bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai di bulan Rajab ini tidak ada kebaikan sedikit pun yang kita lakukan. Itu kita sangat rugi kaum muslimin semua. Karena kenapa kita rugi? Karena kita tidak menggunakan bulan Rajab ini adalah dengan sebaik mungkin. Dan sangat beruntunglah orang-orang yang menggunakan bulan Rajab ini dengan sebaik-baiknya, dengan melakukan kebaikan dan lain sebagainya. Itulah orang yang beruntung. Sedangkan orang yang rugi adalah ketika dia tidak menggunakan bulan Rajab dengan sebaik-baiknya. Hadirin sedang dimanapun berada, amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Rajab adalah kita disunahkan untuk memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Jadi di bulan Rajab ini kita disunahkan bahwa kita harus memperbanyak membaca sholawat. Ya. Karena kenapa? Karena sholawat niki adalah langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiang pelungguh sami tima leka-leka terima sholawat pelungguh sami. Pelungguh sami tokol-tokol balik sambil baca sholawat terima ya. Tiang pelungguh sami di atas motor
sambil baca sholawat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai pada tempat-tempat yang tidak bagus. Jangan di dalam jeding, jangan di tempatnya mandi tempat selawat, itu tidak boleh, itu tidak bagus. Nah, naik motor, pergi ke pasar, sambil jalan baca selawat, nah langsung kesini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sholawat yang pelunggu sami. Ia kelebihan, ia keutamaan dan keutamaan siaran sholawat ini. Itu keutamaan sholawat. Jadi sholawat ini langsung diterima di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena itulah keutamaan kelebihan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di yaumul kiamah akan diberikan syafaat pertolongan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat kita, semoga sholawat kita semua tiang pelunggu sami nanti mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu amalan yang pertama kita lakukan di bulan Rajab. Dan yang kedua, kita disunnahkan ya memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, kita di sini disunnahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran di rumah, di santren, di masjid. Nah, biarpun di bulan Rajab harus kita membaca Al-Quran, karena inilah kalamullah. Ya, inilah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah sebagai pedoman orang Islam adalah Al-Quran. Maka itulah kalau kita sebagai orang Islam harus kita membaca Al-Quran, bisa mengaji. Karena itu kenapa? Karena itu adalah pedoman tiang pelunggu sami sebagai umat, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu amal yang kedua, bahwa kita disunnahkan memperbanyak membaca Al-Quran. Maupun di luar bulan Rajab kita harus membaca Al-Quran. Ya, kita usahakan. Dan yang ketiga adalah amalan-amalan di bulan Rajab. Yang ketiga adalah memperbanyak membaca istighfar, memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, jadi kita sebagai panjat, sebagai hamba, bahwa kita itu selalu ada dosa, kita selalu ada noda di dalam tubuh kita. Maka kita minta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa mata, dosa telinga, dosa hidung, dosa mulut, dan semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita minta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa, atas kesalahan yang sudah kita lakukan, maupun yang tidak sengaja yang kita lakukan. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak endeng ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masih dari panjat, dari hamba mesti kita arah dosa. Kita itu bukan manusia sempurna. Yang sempurna itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus memperbanyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan amalan yang keempat adalah di bulan Rajab adalah kita disunahkan memperbanyak sholat sunnah atau sholat sunnah seperti sholat tahajud, sholat duha, dan sholat sunnah yang lainnya, bahwa kita disunahkan ya memperbanyak sholat sunnah seperti yang tadi saya sebutkan adalah sholat tahajud. Nah, di sholat tahajud lah kita bangun di malam hari, ya kita berdoa, kita minta ampun, kita banyak-banyak bersolawat, mengaji. Di sanalah orang tidur semua, orang-orang tidur, sedangkan kita bangun meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sanalah tempat doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi tiang pelunggu sambil menangis memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merendahkan diri, apa yang tiang pelunggu sajarkan, niatkan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai sholat tahajud, berdoa, istighfar, berzikir, dan berdoa apa niat pelunggu sami. Di sanalah doa cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Rajab ini. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban, di mana di bulan Sya'ban ini adalah ia tahu neta angkat amal pelunggu sami. Ia angkat amal pelunggu sami. Jadi harus temia catatan si bagus di bulan Sya'ban. Iya, arah catatan si sholah, arah catatan si lengi, itu akan tetap diangkat oleh para malaikat, langsung disetor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Hadirin sedang dimanapun berada kaum muslimin dan muslimat, insyaallah nanti kita akan bahas tentang bulan Sya'ban. Nah, itulah amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Rajab. Hadirin kaum muslimin muslimat dimanapun berada, mungkin kalau ada ya hilaf atau kesalahan kata, saya pribadi minta maaf ya, karena kita masih kekurangan ilmu ya. Saya minta maaf, semoga ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Allahumma fiq wal hadi ila sabili rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.